Sungai adalah ibu. Darinya kisah bermula, kepadanya kisah bermuara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar praktik membuat tirai mimpi. Nanti kalian ketikkan mimpi-mimpi kalian di tab, lalu kita cetak. Setuju kah? Ian, mana? Nadia masuk. Aduh, hai. Maju Alien. Pagi masih melekat, hening sungai yang bersahabat. Kamu ikut lomba tari kah? Enggak, nggak bakal ikut, tapi dilarang sama mamanya. Sendirian. Kenapa tirai mimpimu pada kau gantung di rumah? Bapak pasti akan marah. Si Dini kada percaya loh, dokter. Ulun jakari dibolehin si Dini untuk jadi dokter. Cucu Ulun itu anaknya pintar. Ulun tidak mau kalau kepintaran itu terbuang ke percuma. Mbak ajarin Aryan main puding sambil mengiringi tarian ya. Cukup, Bah. Aryan minta maaf, Bah. Ibu Sungai Martapura, bawalah pensilku menjemput mimpiku. Keberanian yang berlebihan akan menyeretmu dalam bahaya. Bisa Ibu bayangkan bagaimana perasaan kami sebagai orang tua jika anak kami itu dipermalukan orang di acara sebesar itu. Saya tahu kalian tuh orang berilmu dan terhormat, Pak. Tapi kan butuh waktu lama untuk cari kulit kayu di hutan. Sedangkan Kejora sudah kritis. Harus diperiksa dokter sekarang juga kalau dia mah kada hendak kehilangan dia. Tahu apa Bu Guru tentang kehilangan? Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Irianda, kedinginan? Ya, kedinginan. Agak dingin ya pagi ini. Iya, tapi kita Apa karena menghangatkan rumah? suasana bersama dengan para pemain. Halo, selamat datang. Selamat pagi. Bisa diperkenalkan dulu mungkin pertama. Halo, aku Sheryl Drisana. Di film Jendela Seribu Sungai aku berperan sebagai Bunga. Nah, oke. Sheryl, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama aku Halisa Naura. Aku berperan sebagai Kejora di film Jendela Seribu Sungai. Oke, Kalisa. Kalau aku Bima Sena, di sini aku berperan sebagai Aryan. Aryan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tiki Sapii. Saya berperan sebagai Ganang. Ganang. Enak. Selanjutnya. Aku Aryo Wahab. Udah kenal Ya. Apakah harus Aku Aryo Wahab, aku di sini berperan sebagai abahnya Aryan. Abahnya Aryan. Mirip sih rambutnya. Mirip kan? Bapakku. Oh, Matias Muncus masih ada di sini. Saya juga. kakek memang. Uh. Ini anak saya, ini cucu saya. Ya. Jadi namanya Awat. Awat. Nama tokonya Awat. Nah, itu dia. Tadi sempat ada tuh Mas Air. Ada ya? Sedikit tadi di trailer ada. Pakai baju serba hitam gitu lah ya. Iya. Oh keren. Keren Muncus itu Tapi tampilan. perannya sendiri masih sangat misterius sekali Mas Air. Sebenarnya lucu dia. Lucu ya. Kamu udah percaya nih kalau ini. Oke, jadi mulai dari Bunga dulu deh. Bunga itu nama perannya ya berarti ya? Iya. Sheryl Tapi gitu. sebelumnya kita tuh masih banyak lagi pemain yang nggak hadir di sini. Iya. Salah satunya si Agla yang jadi ibu guru cantik Iya. itu. Agla ya. Kedua Ola Ramlan yang jadi mamanya dia. Aryan, mamanya Istri saya. Aryan, istrinya. Ah? Sebagai istri saya. Oh, sebenarnya. Oh iya. Oke, jangan sampai hilang. Terus ada lagi Bopak. Bopak komedian kita. Itu juga dia main sebagai asistennya dia. Dan kemudian satu lagi Baim Wong. Oke. Bukan dong. Nggak pakai Wong, ini Baim aja. Jadinya beda banget. Ya, kolehannya dia Gitaris saya di Dance Company. Betul. Oh iya. Dia itu orang tuanya Kejora. Oke. jadi banyak pemain lokal yang kita pakai dan itu semua lokal semua yang saya sebutin tadi itu. Oh, Kan Ola asli juga sana dari semua sana, ya? Bopak dari sana, satu Iya. lagi Ian Kasela. Ian Kasela nongol sedikit. Oke. Tapi pengaruhnya banyak. Karena Oke. dia orang Banjarmasin. Ini rahasia juga nggak nih Om sebagai apanya? Kita tunggu aja nanti. Dari tadi tuh kayak udah. Iya. Tuh gitu. Jadi banyak pemain-pemain kita dari Banjarmasin itu yang bergabung dengan pemain-pemain Jakarta. Jadi kita lihat aja kombinasi mereka nanti gimana. Kalian aja deh kita tanya yang dari Banjarmasin siapa aja? Coba unjuk tangan. Ganang? Ganang sama Sama Halisa?
Alisa. Oke, kalau Mas Aryo dan Mas Matias? Oh, dia Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Tapi memainkan tokoh lokal. Berarti harus yang non Banjarmasin gitu ya? Yang dari luar harus belajar aksen bahasa. Banget. Bener. Lama. Bener, kita Beda itu nggak coba Arya? sebenarnya beda, cuman karena kita syutingnya di Banjarmasin, di sana sih untungnya semuanya pemain, terus juga pemain dari Banjarmasinnya, terus juga sutradaranya, pokoknya semua itu benar-benar kebantu banget. Dan kalau dibilang susah sebenarnya logatnya ya susah-susah dikit sih, cuman kita sih lebih di logat dan cobain dikit dong, cobain. Coba. Bagi dia susah dikit, kalau saya susah banyak. Susah banget. Karena tipis-tipis dikit udah bisa kayak logat yang lain, suku yang lain gitu. Cobain. Coba. Ayo ngomong. Ya mungkin salah satunya ya yang kata peti bujur gitu. Apa itu bujur? Bujur benar. Oh benar. Oh, Bujur benar. jauh sekali ya. Bujur bener. Iya bujur benar. Kalau yang kayak logatnya gitu coba deh. Kayak tadi kan misalkan setuju kah? Ngomongnya. Ya ini paling jago nih. Coba. Sehari-hari. Tapi jujur yang paling jago bahasa Banjar Diki loh. Oh, Diki. Oh, Coba gimana Diki? Ntar kata Diki yang paling jago bahasa Banjar saya lah. Lempar-lemparan. Oke, kalau Aryan sendiri perannya boleh nggak di spill sedikit kayak gitu? Boleh. Jadi Aryan ini sebenarnya anak desa, anak Banjarmasin yang punya mimpi untuk ngikutin papaku. Jadi Abah. Okay. Jadi Abah itu seniman kuriding. Nah, kalau yang nggak tahu kuriding itu kayak alat musik dari Banjarmasin tradisional, yang benar-benar tradisional. Jadi aku pengen benar-benar ngikutin jejak papaku dan juga berambisius. Tapi di sisi lain, aku juga berteman sama 3 orang ini dan mereka juga punya mimpinya masing-masing gitu. Jadi aku juga dalam sisi lain aku bantu wujudin mimpi aku dan aku juga membantu wujudin mimpi-mimpi teman-teman aku lainnya yang ada di Banjarmasin juga gitu. Oke, 2 teman ini ya? Nah, 3. 1, 2, 3. Oh, oke. Iya. Next. Sheryl? Coba yang mau cerita Sheryl. Peran aku di sini anak cerebral palsy yang mempunyai cita-cita menjadi penari gitu kan. Tapi di satu sisi juga karena dia cerebral palsy, orang tuanya tuh jadi nggak mendukung gitu loh buat dia menari karena memikirkan kondisi kesehatannya juga. Dan tapi Bunga tuh ngerasa apa ya, cerebral palsy itu bukan halangan buat Bunga untuk dia belajar nari atau dia mau menari gitu sih. Cerebral palsy itu apa sih? Nah, mungkin ada yang belum tahu juga nih ya. Cerebral palsy lebih kayak gimana sih? Cerebral palsy itu lebih kayak lumpuh otak gitu loh. Jadi dia tuh kayak gangguan di organ dalam gitu. Jadi ada sulit pergerakan. Ya, kayak ototnya, keterbatasan gerak gitulah. Tapi dia mau jadi cita-citanya penari. Iya. Karena menarik banget. Oke, bertabrakan tuh ya. Oke, nanti ya pasti menarik lah itu untuk dilihat gitu ya. Perannya Kejora? Aku itu seorang anak pedalaman Loksado. Loksado, oke. Dayak. Ya, Dayak sama Loksado. kayak Awat juga. Jadi aku itu memiliki cita-cita ingin jadi dokter. Oke. Tapi bapak aku sendiri itu nggak bolehin karena ada trauma gitu. Oh, tidak percaya dokter gitu ya? Iya. Jadi gimana aku ngejar cita-cita aku sampai terwujud, walaupun aku nggak dibolehin sama bapakku sendiri. Oh, oke, di situ ya. Oke. Oke, pakai bahasa sana dong jawabnya. Jelasin dikit pakai bahasa. Pakai bahasa sana jawab menjelaskannya coba. Ayo dong. Tangannya. Ayo. Jadi lo Kejora tuh kayak apa yolah? Kejora ini urang Loksado dalam kayak itu nah. Jangan ketawain. Asik ya? Keren. Asik kok. Makin penasaran nih sama. Oke. Asik kok. Ganang, Nah ini. perannya apa? Jet, pakai bahasa Banjar ya? Iya. Oke. Troublemaker nih. Ya pakai bahasa Banjar. Siap, Penting. Kita akan coba untuk mengerti. Jelaskan nanti. Oke, yuk. Saya saya Ganang. Ulun tuh berperan jadi Ganang tuh anak sungai. Kesehariannya di sungai, membantui mama, abah di sungai, mencari iwak di sungai, di tengah-tengah sungai. Habis itu bila hendak ke sekolah tuh pakai jukung naik sungai, di tengah-tengah sungai langsung. Oke. Nah dia anak sungai. Hidup sungai. Iwak ikan. Iwak Ikan, benar. Bahasa Jawa ya. Iwa. Ya. Iwak. Ulun? Ulun saya. Sebenarnya agak mirip-mirip sama bahasa asal saya. Jukung. Jukung tuh Perahu ya? Perahu. Iya, Oke. Saryo Wahab belum cerita nih.
Mas Aryo, sebagai abah Aryan. Yang udah pasti si Abah ini emang tegas. Kalau dibilang keras juga yang enggak juga, overprotective juga enggak. Cuma dia emang tahu sifatnya si Aryan. Aryan ini kan punya sifat yang seperti dia kan. Oke. Nekat dan berani. Jadi aku tuh benar-benar mengolah sifatnya si Aryan ini supaya tidak membahayakan dirinya, tapi bisa mengolah menjadi sesuatu yang positif gitu loh. Gitu. Jadi emang sangat-sangat tegas sekali kepada Aryan gitu. Jadi ada satu scene di situ yang benar-benar scene kita berdua yang itu mungkin ntar akan bisa membuat salah satu scene yang membuat penonton bisa itu ya menangis. Jadi itu yang benar-benar mengeluarkan semua karakter di antara bapak dan anak itu sendiri. Oke. Nah kalau soal co-readingnya itu boleh nggak di-spill dikit? Kenapa maksudnya nggak boleh dilanjutkan sama? Karena si bapaknya ini ngerasa si Aryan ini punya keahlian yang lebih dari itu gitu loh. Hanya untuk sekedar seniman co-reading gitu loh. Dan dia tahu kalau seandainya seniman co-reading ada batasnya bagi si Abah ini gitu loh. Sedangkan si Aryan ini punya keahlian yang lebih yang bisa untuk cita-citanya lebih tinggi lah. Gitu. Itu scene yang bapak anak itu yang ketika ada main co-reading nggak sih Mas? Yang ada di trailer itu? Ada juga ya. Oke. Itu juga ngeliatnya juga lumayan, wah ini kenapa nih gitu kan. Dan itu menurut aku, kalau aku kan anak band nih, musisi, jadi menurut aku nggak semudah itu gitu loh untuk main co-reading. Iya. Itu sangat sensitif sekali ya alatnya. Dan cara kita narik benangnya juga sama mulut dan lidah itu harus kompak banget agar bisa menjadi satu harmoni gitu loh. Kalau salah-salah ya nadanya gitu-gitu aja gitu loh. Hanya ngeritem aja. Ternyata bisa dinadain, bisa dijadiin notasi gitu. Jadi cuman akhirnya belajar berapa lama Mas? Lumayan lama. Selama aku di sana aku belajar terus. Bibirnya sampai jontor gitu. Padahal emang jontor. Kayak salah bibir ya. Aku pamit sama orang-orang set, aku bilang ini aku bawa ke hotel ya gitu, ke kamar. Jadi aku pelajarin terus. Totalitas ya sampai ini jangan-jangan bangun tidur langsung. Paling enggak gerakannya udah biasa lah. Jadi apakah dengan pelajari co-reading sampai segitunya itu justru lebih mendalami peran sebagai abah Aryan? Ya termasuk karena itu alat musik yang menurut aku sih yang benar-benar suaranya nggak biasa lah. Kalau kita dengar alat musik yang lain, gitar atau keyboard atau suling segala macam itu biasa. Kalau ini emang agak-agak unik ya? Unik banget. Sayangnya nggak dibawa ya co-readingnya, kita pengen. Nanti tinggal langsung ini aja. Oke, Om Matias. Ya mungkin untuk sum up sedikit terkait dengan peran mereka, kemudian juga belajar aktingnya kayak gitu sejauh ini dalam prosesnya. Bisa diceritakan? Ya sebetulnya sebelum ke sana sebetulnya ini film menariknya gini. Ada dua perspektif, orang tua dan anak-anak. Orang tua ingin memprotek anaknya terlalu berlebihan, maksudnya juga baik. Tapi anak-anak juga pengen punya visi ke depan, punya cita-cita. Jadi konfliknya di situ sebetulnya, tajam sebetulnya. Dua-duanya baik maksudnya, tapi ya memang harus terbuka, harus dibuka. Nah, si tokoh Awad ini, tokoh saya ini cukup bisa menjembatani karena dia udah tua barangkali. Maksudnya lebih dulu. Maksudnya lebih dulu hidupnya. Jadi lebih bijaksana melihat persoalan ini. Akhirnya dia lebih membela cucunya kayak gitu. Untuk mengelola mereka, kita punya di sini alih bahasa yang bisa membimbing anak-anak untuk bisa lebih bisa berartikulasi, berintonasi secara kedaerahan, jadi supaya nggak miss. Anaknya seperti saya awalita lumayan hidup dan lumayan punya talenta, lumayan peka. Cuma persoalannya ya di kepercayaan diri itu. Jadi kita sebenarnya lebih banyak bercandanya supaya mereka tuh lebih pede bergaul sama kita-kita yang dari Jakarta gitu loh. Jadi nggak sulit-sulit amat. Yang sulit cuma dia aja. tapi saya mencoba untuk menggali kesulitan itu menjadi kelebihan dan akhirnya memang saya bongkar dan kemudian saya jadiin dia tokoh yang lumayan punya karakter gitu loh. Keren. Makin penasaran sih sebenarnya kalau saya. Mas Mucus emang di sana juga emang ya kalau emang harus ada Mas Mucus sih untuk menjaga semuanya sih, untuk menjaga semuanya, kulturnya, terus adegannya, ceritanya segala macam gitu. Jadi bisa dibilang perannya dalam membuat film ini dan juga peran di film itu mirip-mirip lah jadinya ya. Menjaga. Sangat penting Mas. Dan yang paling senior juga berarti kan? Saya nggak bilang tua. Yang penting sebetulnya dana. Budget. Oke. Semakin penasaran, semakin kita pengen
bicara lebih banyak lagi atau mau ngelihat lagi bahkan ya trailernya gimana, semakin menarik kayak gimana. Oke, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Karena setelah ini kita akan seru-seruan bareng teman-teman main ini juga. Kita akan main game gitu ya. Tetap di sini.